Oke, halo. Terdengar suara Itu Kak. saya, Pak? Ada Bu. Oke. Oke, terdengar dengan jelas ya. Oke Kak. Oke, mungkin kita tunggu beberapa menit lagi ya. Ini dari Oke oke. Reddy lagi di mana nih, Bang? Aku di pesawaran Kak. Oke. Mungkin sambil langsung kita mulai aja kali ya. Udah Oke siap kan? Udah ready? Ada yang ditunggu lagi. oke Oke, oke mana Bu? sebelumnya selamat bergabung. Mungkin bisa kita sapa dulu, mungkin izinkan saya untuk memulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visi, kembali lagi dengan live kita ya, sharing santai kita pada siang hari ini. Yang akan saya bawakan nih acaranya, biasanya saya sebagai narasumber nih berbeda nih hari ini. Jadi kita bakalan bahas-bahas dengan topik yang pastinya menarik, dan kita akan di sini membahas tentunya dengan narasumber yang luar biasa nih, dengan Bapak Jovan ya. Kita hari ini akan membahas terkait dengan kupas tuntas nih, tentang penunjang pelayanan radiologi itu apa-apa aja. Nah, mungkin ini saya perkenalkan dulu nih narasumbernya yang luar biasa. Mungkin dari Bapak Jovan boleh perkenalkan dirinya dulu, Pak? Halo halo semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jovan dari PT Visio Seni Medical. Di sini saya menjabat sebagai medical representative. Wilayah saya Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Gitu sih Kak. Oke, ini dari Pak Jovan berarti wilayah Sumatera Selatan. Oke. Iya. Untuk sharing pada hari ini tuh kita santai aja sebenarnya nih Pak, terkait dengan Oke oke. radiologi. Apalagi kan Bapak udah lama juga di bidang marketing ini ya, di bidang radiologi. Tentunya udah banyak pengalaman, udah banyak eh, tahu nih tentang radiologi itu seperti apa. Nah, menurut Bapak Jovan saat ini tuh gimana sih Pak perkembangan teknologi di sekitar radiologi itu sendiri? Maksudnya perkembangan teknologinya itu seperti apa? Apakah masih belum terlalu berkembang atau gimana sih Pak saat ini? Menurut saya sih Kak, kalau untuk sekarang sih ya sudah pasti sangat berkembang ya dibandingkan zaman dulu. Apalagi pada zaman sekarang sudah ada yang namanya teknologi canggih, terus kita juga dibantu dengan sistem AI gitu sih Kak. Dibandingkan dengan zaman dulu ya, untuk zaman sekarang ya udah cukup canggih sih Kak gitu. Oke, berarti perkembangan teknologi pun nyampe ya sampai ke radiologi itu sendiri gitu ya Bang? Oh iya ya Kak, kalau untuk perkembangan teknologi di bidang radiologi sekarang sih sangat pesat dan sangat baik ya Kak. Kita bandingkan aja kalau di zaman kemarin, zaman dulu, sebelum adanya teknologi itu prosesnya masih proses gambar itu masih secara manual, terus pendistribusian gambar juga masih secara manual. Kalau dengan adanya teknologi sekarang sudah lebih cepat dan lebih efisien gitu sih Kak. Oke, oke, oke. Berarti banyak hal sebenarnya yang berdampakkan positif dari adanya perkembangan teknologi ini ya. Di radiologi itu sendiri, bahkan tadi Bang Jovannya info ini, kalau misalnya dulu itu prosesnya lebih lama gitu, dan sekarang jauh lebih cepat gitu. Mungkin nanti akan kita bahas tuntas ya, Pak Jovan, mulai dari yang tadi Pak Jovan kok bilang itu lama, nah itu mungkin bakalan kita bahas tuntas, gimana biar teman-teman juga lebih mengerti atau lebih untuk menambah ilmunya lagi seperti itu. Nah ini ada mungkin kita bisa sharing. Saya mau nanya ini Pak Jovan, kalau misalnya teknologi di bidang radiologi ini sendiri itu apa aja sih? Mungkin yang tadi Mas Jovan bilang kenapa itu lama? Apakah ada alatnya kah lagi gitu? Apakah berbeda alat-alatnya? Alat yang lama, alat yang baru seperti apa? Oke. Kalau untuk kita sebagai perbandingan aja ya Kak, maksudnya kalau untuk pada dulu kita masih zamannya mesin X-ray analog. Apa sih analog itu? Analog itu mesin yang masih manual gitu. Jadi user radiografernya itu masih mengatur KV dan MA atau eksposinya secara manual gitu. Sedangkan pada zaman sekarang ini udah sistemnya digital Kak gitu. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang kita cukup pilih aja nih di mesin X-ray-nya bagian misalnya bagian kepala, bagian toraks. Kita cukup tinggal apa sih namanya? Tinggal pilih bagian itu, maka ke KV dan MA atau faktor eksposi yang dibutuhkan akan langsung muncul gitu. Itu yang satu memudahkan yang namanya pemproses mesin X-ray tadi perbedaan perbedaan dari mesin analog maupun mesin dari
digital gitu sih Kak. Terus juga ada yang namanya di zaman sekarang ada yang namanya exposure automatic exposure control. Jadi fungsi dari exposure automatic control ini itu apa namanya meminimalisir atau membatasi faktor eksposisi yang diberikan. Jadi dia otomatis membaca ketebalan objek yang ingin diekspos. Jadinya faktor eksposisi yang diberikan kepada pasien itu sesuai gitu sih Kak. Yang di perbedaan analog dan digital sekarang gitu sih. Berarti itu dari mesin X-ray-nya aja udah ada perbandingan yang jauh ya. Dari yang Jauh kita banget sih harus Kak. mengaturnya agak ribet sedikit nih. Kita Iya, mesti ngatur di manual. Nah, kalau sekarang tinggal pilih objeknya, nanti faktor eksposisi udah langsung gitu ya, Pak? iya, betul. Oh, Betul, betul. gitu Jadi ya. Jadi salah satu perkembangan teknologi yang sangat-sangat membantu saat ini. Oke, itu oke. berarti ini sekilas dulu nih. Saya mungkin kan nggak semuanya nih nanti bisa diterima dengan baik. Kalau dari Mas Jovan sebenarnya di radiologi ini itu teknologinya apa aja sih? Mungkin tadi Mas Jovan nyinggung nih mesin X-ray itu. Jadi kalau di radiologi ini teknologinya itu apa aja? Apakah ada mesin X-ray terus atau mesin-mesin lainnya gitu? Itu Oke, gimana? sebelum ke mesin-mesin yang lainnya sih Kak, ini aku mau juga sampaikan salah satu perbedaan yang cukup besar dibandingkan mesin analog dan digital saat ini tuh adalah dari segi kelistrikannya sih Kak. Hmm. Kalau dulu atau mesin analog zaman dulu itu dia membutuhkan listrik yang sangat boros, sekitar 50.000 sampai 70.000 watt. Sedangkan kalau sekarang ini listrik yang dibutuhkan cuma sampai 4.000 sampai 6.000 watt aja gitu Kak. Jadi sangat perbedaannya tuh jauh sekali kayak gitu. Untuk produk kita sendiri dari PT Visio Medical, kita sudah ada produk FDR Smart X dari Fujifilm dan Mobile X-ray Alerio gitu Kak. Jadi dua produk ini sendiri itu penggunaan listriknya sangat minim sekali. Jadi sangat membantu dan tidak membebankan klinik atau rumah sakit. Itu sih Oke. Kak. Terus balik lagi ke pertanyaan si Kak Vera tadi tentang apa aja sih perlengkapan ya Kak, alat-alat apa aja Iya, yang dibutuhkan gitu sih. teknologi di radiologi itu apa-apa aja gitu tuh. Oke, selain mesin X-ray kita juga butuh yang namanya penangkap gambar Kak. Kita nggak bisa punya mesin X-ray tanpa perangkap gambar. Jadi kalau misalnya sudah punya mesin X-ray, wajib hukumnya kalau kita sepaket membeli dengan perangkap gambar kayak gitu. Untuk perangkap gambar sendiri itu sudah pada zaman dulu tuh sistemnya masih manual Kak. Yang namanya film cuci memakai cuci developer fixer, terus juga berkembang zaman memakai komputer radiografi atau kayak CR gitu kan. Terus lanjut lagi ke DR yang lebih efisien dan lebih baik lagi sekarang digital radiografi. Terus habis penangkap gambar juga kita butuh yang namanya pendistribusian gambar. Selain pendistribusian gambar itu juga pendistribusian gambar itu juga kita memerlukan yang namanya printer Kak. Kenapa? Karena nggak semua digit gambar digital itu dibutuhkan gitu. Kadang tuh dokter atau pasien juga ingin membawa pulang hasil dari ronsen. Nah, itu yang dibutuhkan printer tadi untuk mencetak hasil dari ronsen tadi gitu sih, Kak. Oke. Berarti cukup banyak ya itemnya dari untuk kebutuhan dari segi teknologinya aja itu cukup banyak ya Mas ya. Mulai dari tadi Mas bilangnya alat X-ray-nya, terus kalau punya alat X-ray harus punya nih alat nangkap gambarnya seperti itu. Terus tadi Mas juga ada nyinggung tentang untuk pendistribusian gambar, benar ya Mas? Oke, Betul mungkin betul, boleh Kak. dijelasin nggak nih Mas? Ini kan kita judulnya nih kupas tuntas banget ya. Jadi mungkin dari alat X-ray-nya itu apa alat X-ray itu satu item yang Mas bilang tadi ada alat Smart X dari Fujifilm, ada juga Alirio seperti itu. Mungkin Mas boleh kenalin nih Mas kepada teman-teman kita juga semuanya alat-alatnya itu seperti apa, item-itemnya itu maksudnya apa, fungsinya seperti apa itu mungkin boleh dijelasin nggak Mas? Oke oke Kak. Kalau untuk alat-alat item apa aja, itu yang pertama udah pasti kita harus butuh yang namanya mesin X-ray. Divisi Yosino Medical kita sudah ada yang namanya FDR Smart X, Mobile X-ray Alerio, dan rencana di tahun ini kita punya launching juga portable X-ray dari Alerio dan dental X-ray dari Alerio gitu. Terus untuk alat mesin X-ray itu sendiri, stationary X-ray itu juga kan dibutuhkan untuk expose yang membutuhkan MA besar gitu Kak.
Jadi kalau misalnya rumah sakit membutuhkan MA yang besar gitu, disarankan untuk membeli stationary X-ray. Karena apa? Kalau untuk mobil X-ray kan terbatas MA-nya gitu Kak. Jadi disarankan untuk langsung membeli stationary X-ray yang mempunyai MA yang besar. Kalau untuk mobil X-ray sendiri fungsinya untuk ya itu tadi dibilang untuk lebih ke penggunaan ICU, IGD, NICU, PICU dan segala macamnya gitu. Untuk portable juga sama, cuman portable lebih mini dan lebih bisa dibawa kemana-mana karena bentuknya kan seperti bisa dimasukkan dalam koper gitu sih Kak. Terus untuk yang penangkap gambar tadi ya Kak, kita juga sudah ada yang namanya, kalau untuk manual kita udah nggak manual Kak, karena kita mempunyai visi dan misi yaitu mengurangi penggunaan film. Terus kita juga mendorong terus untuk mengedukasi user dan user radiografer untuk menggunakan CR ataupun DR gitu. Lebih baik menggunakan DR. Karena apa? Kenapa kita PT Visius ini Medical mendorong untuk menggunakan DR? Karena pertama lebih efisien waktu sih Kak. Pertama, terus yang kedua kita tidak menghasilkan limbah gitu. Itu yang paling penting. Jadi kita efisien waktu, jadi pasien juga merasa cepat, merasa terbantu gitu kan. Terus juga tidak menghasilkan limbah seperti kita film gitu sih Kak. Terus kalau misalnya untuk item lain selain itu printer, kemudian stationery, mobil X-ray, portable X-ray, terus juga ada CRDR kan. Kita juga perlu yang namanya proteksi radiasi Kak. Nah, proteksi radiasi ini penting banget untuk user atau radiografernya. Karena apa? Karena kan mereka kan kerjanya kerja selalu terpapar radiasi nih Kak. Ya, benar. Ya, seperti yang kita tahu kalau misalnya terpapar radiasi terus itu kan akan membahayakan kegangguan kesehatan si usernya atau radiografernya. Jadi sangat penting sekali nih teman-teman untuk kalau misalnya belum ada apron ya yuk dilengkapi apronnya gitu. Kita di PT Visius Medical lengkap nih apron mulai dari apron kepala, apron badan, apron tangan, apron organ reproduksi wanita, pria, pokoknya kita lengkap mulai dari anak-anak hingga dewasa dari berbagai size ukuran L, M, XL dan segala macamnya gitu sih Kak. Selain itu selain apron tadi Kak, kita berlanjut lagi ke shielding. Kita Oke, shielding juga Mas, perlu sebagai Mas proteksi. Firman, Ya, maaf gimana nih Kak? Mas, potong dulu. Oke Ini oke ada Kak. pertanyaan dari Mas Fahri. Mungkin izin saya bacain ya. Ini pertanyaannya terkait apakah alat X-ray digital harus disetting lagi KIVI dan MA-nya atau ada mode tertentu, tinggal pilih mode itu jadi udah tersetting gitu. Tadi kan Mas sempat singgung tuh terkait hal itu. Apakah kalau misalnya X-ray-nya itu udah digital kita nggak perlu tuh yang misalnya kita mau ronsen toraks nih, kita atur dulu nih berapa-berapa gitu. Contohnya itu seperti apa nih Mas? Apakah X-ray digital itu udah tinggal pilih aja langsung udah ada nih KIVI-nya sekian, MA-nya sekian atau bagaimana sih Mas sistemnya seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan kepada Mas Fahri gitu. Oke, siap Kak. Kalau untuk X-ray digital tadi sih itulah keunggulan perbedaan antara analog dan digital gitu sih Kak. Hmm? Perbedaan digital itu kalau misalnya digital dia sudah ada yang namanya pilihan objek bagian tubuh yang ingin yang diekspos kayak gitu. Misalnya bagian kepala nih, kita tinggal pilih bagian kepala maka si X-ray digital tadi dia sudah menentukan nih faktor eksposi KV MA-nya yang sesuai dengan bagian kepala. Itulah perbedaan dengan analog. Sedangkan analog atau manual itu dia harus mengatur sendiri KV dan EMA. Jadi kan user harus tahu nih kalau misalnya user berpengalaman mungkin nggak ini ya Kak, maksudnya nggak kesulitan. Tapi untuk user baru, radiografer baru itu kan sulit sekali apalagi misalnya untuk kepala anak-anak mungkin atau kepala orang dewasa itu kan faktor eksposi atau EMA-nya kan juga berbeda kayak gitu. Itulah fungsinya tadi perbedaan digital dan analog gitu sih Kak. Oke, jadi sebenarnya itu ini jadi jawabannya untuk X-ray yang digital ini itu udah bisa otomatis kita langsung terset gitu ya Mas. Jadi ketika kita Iya, pilih betul. nih objeknya apa, mau ronsennya bagian dada, misalnya dadanya itu untuk pemeriksaan pasien anak-anak. Jadi mereka udah dari alat tersebut udah ngasih range nih untuk KIVI dan MA-nya yang digunakan itu adalah sekian standarnya. Bener begitu ya Mas ya berarti ya? Iya, betul Oke, betul. mungkin itu Apalagi bisa Kak ini Kak, mempercepat. kita juga ada yang namanya sistem ini tadi Kak, automatic exposure control. Oke. Jadi kalau misalnya memang misalnya faktor eksposinya memang berlebih itu juga sudah ada sistem yang dinamakan automatic exposure control tadi Kak. Jadi dia meminimalisir faktor eksposi yang keluar. Jadi lebih tepat lagi nih.
faktor eksposisi yang diberikan sesama si pasien tadi gitu Oke, sih. baik. Oke, berarti memang teknologi saat ini nih cukup tinggi banget ya, udah sangat berkembang banget. Mulai dari faktor eksposinya udah bisa otomatis. Terus nanti ada juga teknologi yang bisa membatasi dari faktor eksposi tersebut, gimana kita ya untuk lebih baiknya menggunakan sekian. Mungkin seperti itu ya, Mas Iya, ya. Oke. betul Kak. Nah, ini mungkin bisa dilanjut tadi Mas, izin saya untuk mengulang kembali ya penjelasan dari Mas. Mungkin ini sekalian untuk remember dari teman-teman yang baru bergabung, ada beberapa juga yang baru bergabung. Jadi untuk alat di atau teknologi-teknologi apa aja yang ada di bidang radiologi ini cukup luas nih. Mulai yang tadi Mas bilang dari alat X-ray-nya. Alat X-ray-nya kalau dulu masih yang manual, masih yang sistem kerjanya lama, seperti itu ya Mas ya. Betul, Terus betul, sekarang udah betul. beralih tuh yang ke lebih canggih lagi, udah sistemnya digital. Kita udah bisa nentuin faktor eksposi itu secara otomatis dan tentunya itu imbasnya apa? Tentunya imbasnya jauh pekerjaan lebih simpel dan memudahkan user itu sendiri seperti itu. Dan pastinya nih Mas, tadi Mas singgung kan, karena adanya perkembangan teknologi tentunya hasilnya nanti mempengaruhi nggak sih Mas? Kalau misalnya nih Mas, dulu kalau alat yang lama dengan alat yang sekarang itu dia mempengaruhi hasil atau hanya mempengaruhi dari segi sistem kinerja aja? Menurut Mas gimana tuh Mas? Apakah dia Kalau mempengaruhi hasil nih beda alat seperti itu? untuk penangkap gambar tadi ya Kak, Kalau dari alat X-ray-nya mempengaruhi hasil nggak Mas? kalau dari alat X-ray kan untuk alat X-ray kan dia hanya sebagai sumber aja sih Kak, Hmm? gitu. Oke. Kalau untuk yang menjadi perbedaan ialah yang jadi Oke. penangkap gambar menjadi sangat penting karena ketika penangkap gambarnya itu sangat baik dengan dilengkapi dengan teknologi yang baik seperti itu, jadi dia akan meningkatkan efisiensi kerja, efisiensi waktu, kemudian tidak menghasilkan limbah gitu, terus juga memudahkan user seperti itu dibandingkan kalau misalnya kita di secara manual gitu Kak. Kita harus yang namanya cuci film dulu, developer pakai developer fixer, kemudian harus dikeringkan dulu dan waktu pengeringan dan pencucian itu cukup lama gitu Kak. Bisa sampai 10 sampai 15 menit mungkin atau sampai 20 menit. Kemudian kalau untuk lebih maju lagi sedikit, ini kita sudah ada yang namanya komputer radiografi atau CR gitu. Kalau untuk CR sendiri memang lebih sangat lebih cepat dibandingkan si manual tadi kayak gitu. Kita expose IP kaset, kemudian IP kaset dimasukkan dahulu ke dalam mesin pembaca IP kaset, kemudian dari mesin itu sendiri langsung ke konsol seperti itu. Cuman perbedaannya lagi dengan DR atau digital radiografi itu sangat jauh lagi perbedaannya. Karena apa? Karena kita nggak harus masukin lagi nih ke mesin. Jadi kalau misalnya kita expose ke dalam panel detektor tadi, maka detektor akan langsung munculkan gambarnya ke dalam konsol. Jadi lebih efisien lagi nih waktunya. Terus juga lebih cepat, nggak harus masukin IP kaset kayak gitu sih Kak gitu. Kalau untuk di PT Visio Sini Medical sendiri ya kita ada juga yang namanya di RGPI itu detektor baru yang kami bawa dari Korea Selatan. Itu keunggulannya yang pertama dia beratnya cuma 3 kiloan aja nih Kak. Jadi Oh, nggak berat ya terus jadi alat sudah itu. dia dengan banget terus kita sudah ada pegangan juga nih Kak. Jadi memudahkan user kalau dibawa kemana-mana nggak gampang jatuh gitu kan. Jadi kan kalau misalnya user tuh biasanya mana nih pegangannya kok susah banget dipegang nggak ada pegangannya jadi gampang jatuh gitu kan. Nah kami Karena dari PT Visi Mas, iya bawahnya gitu ya. iya betul. Jadi kalau misalnya user pegang asal-asalan kan takut jatuh dan berdampak juga nih bagi rumah sakit ngeluarin biaya lagi gitu kan. Nah selain itu juga sudah ada yang namanya konektivitasnya bisa kabel maupun non kabel gitu. Terus juga tampilan softwarenya juga sudah cukup memanjakan user lah. Pokoknya user friendly. Terus juga kita ada salah satunya software namanya penggabungan gambar gitu Kak. Jadi kalau misalnya diedit di software, kita bisa nih gabungin gambar dan jadi long view gitu. Jadi kita bisa ngeliat nih si user ada kelainan tulang belakang atau enggak gitu sih Kak. Oke, berarti cukup banyak banget ya dari alatnya tadi. Berarti jawab dari pertanyaan saya tadi, untuk si alat ini sendiri sebenarnya tidak apa ya, tidak berefek untuk hasil ya. Tetapi yang lebih menentukan hasil itu adalah penangkapnya tadi ya, Mas. Benar gitu? Betul, betul, Oke, betul. jadi si penangkap tadi itu adalah pemerannya nih menentukan
kualitas dari hasil ronsen itu sendiri. Tadi Mas, saya dengar nih Mas menjelaskan terkait dengan yang manual, terus yang apa ya, komputer radiografi, benar ya? Nah, terkait Betul, dengan betul. manual, komputer radiografi, baru yang udah dengan sistem DR atau sudah pakai flat panel. Nah, dari ketiga penangkap gambar itu atau metode itu, ini Mas saat ini berarti perkembangannya itu yang paling tingginya atau level tertingginya itu yang di R ya, begitu ya Betul, Mas? betul. Saat ini sih Oke, masih berarti DR sih ya. sistem yang di area. Oke, mungkin ini bisa dijadikan saranan juga ya bagi ada teman-teman juga mana tahu yang di rumah sakitnya atau kliniknya masih menggunakan metode yang manual ataupun CR bisa untuk beralih ke DR, sistem DR. Mungkin itu perbedaannya itu dari segi apa ya, Mas? Apakah gambarnya aja kalau tadi kan Mas ada kualitas ininya nih, kayak cara kerjanya juga jauh lebih simpel. Kayak misalnya di manual tadi Mas harus kita ngeringkan dulu filmnya, celup-celupkan dulu pakai limbah bahan kimia seperti itu kan. Terus kalau misalnya di CR ini, apakah kualitasnya sudah lebih baik? Dengan tadi Mas bilang kalau misalnya di CR sistem kerjanya jauh lebih cepat nih dibandingkan dengan yang manual gitu. Apakah dari segi kualitas gambar nanti itu dijamin ada peningkatan ataukah perbandingannya hanya sedikit aja sih gitu? Atau yang lebih sebenarnya keunggulannya itu mempersingkat waktu kerja aja seperti itu. Itu gimana ya Mas? Eh, Kalau untuk hasil gambar Kak itu sangat jauh berbeda ya Kak. Karena apa? Oh, Karena kalau untuk manual itu dia nggak ini Kak nggak bisa diedit gambarnya. Jadi ketika sudah hasil jadi sudah di film terus dicuci developer fixer maka dia nggak bisa diedit gitu Kak. Lain halnya dengan CR ataupun DR. Di CR ataupun di DR dia bisa diedit gambar nggak bisa di crop terus bisa dicerahkan gambarnya gitu. Apalagi di DR kita sudah ada yang namanya sistem AI gitu. Di sistem AI dia bisa mendeteksi yang namanya anomali pada gambar gitu. Jadi sangat memudahkan sekali nih. Apabila misalnya nih bedakan gambar dari manual dari film tadi dari CR ke DR gitu. Jadi kalau misalnya dokter membaca diagnosis itu juga kan akan semakin jelas gitu, akan memudahkan si dokter dalam mendiagnosis penyakit si pasien tadi gitu sih Kak. Itu oke, bedanya. berarti dari segi kualitas gambar itu juga sangat membantu dengan adanya perkembangan teknologi ini ya. Dari yang mulai mungkin kita nggak bisa ngedit, kita langsung bisa dapetin hasilnya mentok di situ aja, nggak bisa kita apa-apain. Ketika ada kesalahan, kita sulit untuk meminimalisirnya, seperti itu ya Mas ya. Dengan Betul, betul, adanya betul. teknologi ini, peralihan dari yang manual ke yang CR itu sudah better nih, lebih baik nih daripada yang dengan metodikan manual. Tetapi ternyata ada lagi nih solusi terbaik lagi dengan menggunakan yang sistem digital seperti Iya, itu. betul Nah, untuk sekali. tadi Mas singgung nih terkait dengan X-ray udah, berarti X-ray itu banyak tuh. Ada yang Mas bilang X-ray stationary dengan kapasitas MA yang lebih besar atau dengan kebutuhan misalnya rumah sakit untuk yang membutuhkan radiologi center atau misalnya pembukaan radiologi baru nih di rumah sakit ataupun klinik yang membutuhkan MA langsung besar itu kita bisa rekomendasikan berarti yang stationary X-ray. Sebenarnya betul sekali. Sedangkan untuk uh, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan X-ray yang lain gitu. Jadi ada yang namanya apa tadi tuh Mas? Mobile X-ray Mobil atau X-ray dengan terus juga ya. kualitas. Iya, terus juga ada portable X-ray tergantung dengan kebutuhan atau penggunaan si rumah sakit atau klinik tadi sih Kak. Jadi Oke. kalau misalnya nih klinik baru, terus dananya juga terbatas gitu, makanya kita alihkan ke mobile X-ray. Karena apa? Karena perbedaan antara mobile X-ray dan stationary X-ray, pertama mobile X-ray kan jadi lebih mudah pindah tempat nih Kak. Jadi bisa di ruangan, bisa juga di IGD, bisa di NICU, PICU segala macam. Jadi sangat untuk mobilitas sangat baik gitu Kak. Tapi balik lagi untuk penggunaan mobile X-ray ini juga terbatas gitu karena ada masanya apabila misalnya objeknya begitu tebal kemudian mobile X-ray apa namanya punya keterbatasan makanya itu tadi yang kita butuhkan yang namanya stationary X-ray tadi gitu kayak yang mana MA yang besar tadi cukup berpengaruh dalam gambar dalam radiologi khususnya pada objek tebal kayak gitu sih Kak. Oke. Oke, Mas. Tadi Mas singgung terkait dengan mobil X-ray itu dia digunakan di IGD seperti itu ya. Berarti karena mobil X-ray ini sendiri selain dia memang fungsinya memudahkan untuk mobilitas, misalnya ada kebutuhan ya karena kan pasien-pasien IGD itu kita nggak menutup kemungkinan pasiennya tidak kooperatif ya. Berarti Betul, solusinya adalah menggunakan mobil X-ray tadi ya, Mas. Nah, Mas ini betul, sekilas betul. nih saya tanya nih, kalau misalnya
di penggunaan mobil X-ray ini apakah targetnya itu hanya ketika klinik yang tadi Mas sampaikan, mungkin kita dengan kebutuhan dengan budget yang terbatas, tetapi kita ingin mengadakan radiologi atau kita ada kebutuhan untuk ronsen, apakah untuk kebutuhan itu aja atau di satu rumah sakit itu bisa nih kita mengadakan mobil X-ray. Nah, itu tuh gimana Mas? Jadi mobil X-ray ini tuh sebenarnya apakah hanya klinik yang bisa pakai atau rumah sakit minimal satu atau gimana sih tuh Mas? Kalau di lapangan seperti apa sih Mas kebutuhannya? Kalau kalau di lapangan sih tergantung sih Kak. Maksudnya gini, untuk rumah sakit tipe itu tergantung tipe sih Kak. Kalau untuk rumah sakit tipe A biasanya minimal itu harus ada mobilnya 4 mobile seperti itu Kak. Seperti yang ada di Abdul Muluk di Lampung, itu mereka sudah punya 4 mobile gitu. Karena dibalik balik lagi karena itu kan sudah ada yang namanya peraturan dari pemerintah gitu Kak. Untuk di apa bagaimana si rumah sakit tersebut bisa dikatakan tipe A, tipe B, tipe C. Oh, udah ada Klinik pun ketentuannya. ya ya klinik pun demikian gitu Kak. Bukan berarti klinik nggak bisa nih pakai X-ray. Klinik bisa kok pakai X-ray karena sudah ada ketentuannya dalam Bapeten, juga sudah ada peraturan dalam Kementerian Kesehatan. Si klinik juga bisa kok pakai pakai X-ray, mulai dari mobil X-ray gitu sih ya. Jadi edukasi kita di lapangan bagaimana caranya kalau misalnya klinik Pratama atau klinik yang sudah besar itu kita edukasikan untuk menambah layanan radiologi gitu sih Kak. Ya karena apa juga karena juga membantu masyarakat sekitar juga Kak. Jadi kalau misalnya sudah ada radiologi kan kita nggak perlu rujuk gitu. Jadi Ya penanganan benar. pasiennya juga akan semakin baik Ya, gitu sih Kak. karena kan kita tidak menutup kemungkinan butuh penanganan yang cepat, nggak mungkin bermobile Iya dari betul. misalnya suatu daerah seperti itu kan takutnya berdampak negatif. Nah, ini Betul, saya betul. coba ulangin ya Mas ya, berarti untuk pengadaan mobil X-ray atau kebutuhan kelengkapan radiologi di mobil X-ray itu sendiri untuk di salah satu satu rumah sakit itu tidak menutup kemungkinan butuh beberapa ya. Karena mungkin Betul. gini ya Mas, di rumah sakit itu karena banyak ruangan pelayanannya ya, Iya, mulai dari IGD, kan betul. pasien-pasien IGD tidak kooperatif, pasien-pasien ICU, itu kan tidak mungkin kita mau bawa ke radiologi center seperti itu ya. Oke, dan klinik nih, tadi dari Masnya, klinik nggak menutup kemungkinan kita mau mengadakan pelayanan radiologi. Nah, untuk klinik sendiri, apakah radiologi ini hanya sebatas untuk klinik yang kayak klinik Pratama? Apakah mungkin klinik dokter hewan itu, apakah bisa gitu juga Mas, untuk mobil X-ray ini? Ataukah ada X-ray yang khusus lagi seperti itu Mas? Gimana tuh Mas? Kalau untuk klinik hewan ya Kak. Kalau untuk Hmm, klinik hewan sih sebenarnya hampir sama saja sih Kak, sama seperti klinik-klinik pada umumnya gitu. Contohnya saja pada nggak lama ini kita sudah instalasi di klinik Medan itu memakai mobil X-ray kita, mobil X-ray Alerio, dan untuk perizinan dan segala macam sekarang lagi sedang diuruskan. Untuk apa ya namanya untuk perbedaan KV dan MA atau faktor eksposisi tadi ya nanti sudah ada yang namanya ada pengaturannya Kak di dalam alergi tersebut. Jadi kalau misalnya untuk hewan segini, terus juga untuk manusia segini, jadi sudah ada yang namanya faktor KV dan MA yang sudah ditetapkan oleh pabrikan gitu. Jadi kalau Oke. memudahkan banget nih si user misalnya nih kucing nih, kucing faktor KV dan MA-nya nih ditetapkan dari pabrikan tuh segini gitu sih Kak. Jadi memudahkan user banget sih. Oke, berarti memang untuk ronsen hewan atau kebutuhan untuk ronsen hewan itu juga ada ya, Ada. Mas ya. Jadi bisa kita lakukan dengan adanya pengadaan mobil X-ray seperti itu. Oke. Berarti kebutuhan teknologi ini di radiologi itu banyak juga ternyata ya, Mas ya. Mulai dari alat Banyak X-ray-nya, banget. ternyata alat X-ray-nya banyak. Nggak hanya X-ray stationary, ada yang mobile, ada portable. Mas bilang tadi ada Iya, untuk banyak. dental X-ray juga, ini dental X-ray masih ongoing berarti, Mas? Kalau untuk dental X-ray rencana masih ongoing Kak. Rencana kita bersamaan dengan portable X-ray, mereknya sama Alerio karena kita mau coba launchingkan di tahun ini kalau bisa. Sudah banyak yang nanya-nanya juga ke saya tentang portable X-ray dan dental X-ray. Ya semoga ya sambutannya baik sama seperti mobil X-ray Alerio kemarin sih Kak. Karena kita sudah tes juga merek Yatom Alerio ini selama 2 tahun juga nggak ada kendala apa-apa sih Kak selama 2 tahun tersebut. Makanya dan menurut saya sih dibandingkan dengan kompetitor ya, si mobil X-Ray Aliro ini sudah cukup baik sih Kak. Karena apa? Karena pertama dia lebih slim gitu, lebih slim, kemudian beratnya cuma 80 kilo. Kemarin waktu kalau nggak salah waktu Expo di Medan itu banyak sekali yang nanyain mobil X-Ray kita Kak, mobil X-Ray Alerio.
kok ringan sekali mobilnya dibandingkan dengan sebelah gitu kan. Jadi itu salah satu keunggulan kita gitu. Jadi salah satunya juga tadi kelistrikan Kak, kita cuma butuh 4.000 sampai 6.000 watt aja untuk mengoperasikan si mobil X-Ray Alirio tadi. Jadi nggak membebankan klinik, membebankan rumah sakit tentang pembiayaan kelistrikan yang boros tadi gitu sih Kak. Oke, berarti ternyata untuk dari si alat ini banyak pula spesifikasinya yang jadi pertimbangan ya kalau di lapangan ya Mas ya. Banyak Betul juga betul. keunggulan-keunggulannya. Jadi ini termasuk yang dibawa dari Visios ini salah satu rekomend banget untuk kita adakan ya untuk sebagai pelengkap di radiologi. Oke Mas, tadi Mas ada yang portable X-ray, ada juga dental X-ray. Kalau portable X-ray ini hampir sama Mas dengan mobil X-ray dengan spesifikasinya atau bagaimana Mas? Atau kan tadi kan Mas sampaikan tuh kalau dia lebih mudah dibawa untuk berpindah. Mobil X-ray juga mudah nih untuk berpindah gitu. Mungkin dari segi perbedaannya itu seperti apa ya Mas? Eh, Perbedaannya sih ini sangat jauh ya Kak. Maksudnya kalau untuk portable kan artinya mudah dibawa kemana-mana ya Kak. Maksudnya dalam artian ketika ada bencana alam atau kemudian ada perpindahan yang butuh apa yang Yang namanya lebih simple efisiensi apa waktu yang ya? cepat gitu karena sedangkan kalau untuk mobile sendiri kan dia perpindahannya cukup terbatas dibandingkan portable karena apa Kak? Karena untuk portable itu sendiri beratnya hanya sekitar 3 sampai 6 kilogram aja Kak. Oke. Berbanding jauh sekali dibandingkan dengan mobil X-Ray yang mungkin bisa saya apa ya namanya bisa saya asumsikan paling ringan saat ini ya Alerio Kak karena perbedaan beratnya 76 kilogram sama 3 sampai 6 kilogram kan jauh banget kan Kak. Jadi kan Juga ya. untuk packingnya juga kan lebih lebih simpel si portable X-ray bisa dimasukkan dalam koper dan segala macam. Terus untuk portable X-ray itu sendiri itu biasanya digunakan untuk medical check up, kemudian untuk screening tuberkulosis gitu kan karena MA-nya ya nggak sebesar mobil X-ray maupun stationary sih Kak gitu. Gitu sih. Oke, berarti memang sudah ada tempat-tempatnya sendiri nih. Ini lebih cocoknya direkomendasikan menggunakan mobil X-ray. Misalnya untuk kegiatan MCU itu lebih direkomendasikan untuk kita bisa ada opsi nih kita mau mengadakan dengan mobil X-ray atau dengan portable X-ray. Memang solusi lebih simpelnya kita menggunakan portable ya Mas ya. Gitu. Ya, Dan ternyata ronsen betul ini betul. luas juga ya Mas ya. Ada juga ronsen untuk bagian tubuh dan ternyata gigi ini punya alatnya sendiri seperti itu ya. Betul betul. Bukan berarti jadi satu alat ronsen bisa untuk memeriksa Bukan. semuanya seperti itu. Jadi sangat-sangat luas ya. Iya Oke. betul betul. Nah, ini Mas, kita udah sampai nih alatnya udah, penangkap gambarnya udah. Terus kalau misalnya nih dari segi teknologi ini kan udah berkembang. Yang Mas sampaikan tadi teknologi dari segi editan juga kita sudah bisa membantu untuk gimana kita menghasilkan image atau kualitas yang terbaik nih dari hasil ronsen. Itu bisa diedit, ada juga teknologi AI yang udah Mas sampaikan juga. Ternyata sangat-sangat luas banget dari segi kita mau menampilkan gambar itu aja sudah terbantu banget dengan adanya teknologi ini gitu. Betul. Tadi Mas singgung juga di pertama kalau misalnya item yang juga menunjang untuk pelayanan radiologi ini adalah pemrosesan gambar gitu. Terus pendistribusian gambar ini gimana nih Mas? Yang dimaksudkan salah satu nih teknologi yang terasa atau di lingkup radiologi ini adalah pendistribusian gambar. Maksudnya pendistribusian gambar ini kemana gitu Mas? Atau apa sih teknologinya gitu? Itu gimana Mas? Oke. Oke. Kalau untuk pendistribusian gambar, kalau di zaman sekarang kita sudah ada yang namanya PEX Kak. Kalau dulu kita untuk mengirimkan gambar kita harus yang namanya ngeprint film, kemudian kita harus mengirimkan gambar ke dokter yang ingin dituju gitu kan, atau ke rumah sakit yang ingin dirujuk kayak gitu. Kalau kan sedangkan sekarang untuk pengiriman gambar atau pendistribusian gambar menggunakan PEX itu sangat jauh lebih sangat efisien karena apa? Dia ketika gambar yang ingin dicetak atau dikirimkan ke dokter di rumah sakit yang mungkin beda pulau yang sudah terintegrasi dengan PEX yang sama, maka dia cukup mengirimkan gambar ronsen yang sudah dihasilkan tadi lewat PEX ke dalam ke rumah sakit yang ingin dituju. Jadi kalau misalnya pasiennya belum sampai ke rumah sakit tersebut, tapi si gambar tadi sudah sampai duluan gitu Kak. Jadi sangat memudahkan dokter tadi untuk mendiagnosis, oh si pasien ini butuh ini, butuh ini, butuh ini untuk dalam pengobatannya. Jadi sangat memudahkan sekali dalam efisiensi waktu tadi, kemudian pelayanan pelayanan kesehatan juga semakin baik gitu sih Kak.
Jadi sangat memudahkan sekali. Apalagi gini Kak, kita juga di PEX itu sudah ada yang namanya penyimpanan atau sistem storage tadi Kak. Jadi kalau misalnya nih, kalau manual, kalau misalnya filmnya film manual, kalau misalnya kita ditanyain mana nih data atau gambar ronsen pasien di tahun 2022 misalnya, kita kan kebingungan untuk mencari-carinya Ya, gitu Kak. Tapi dengan sistem takutnya PEX, kan tadi iya gitu ya. betul. Dengan sistem PEX, dengan sistem storage, kita udah bisa yang namanya penyimpanan melalui PEX tadi. Jadi sangat memudahkan user untuk mencari dokumen-dokumen yang misalnya di tahun 2022 atau 2023. Jadi sangat memudahkan user untuk apa yang namanya mengarsipkan berkas si gambar radiologi tadi. Jadi kalau misalnya ditanya, ya udah kita tinggal buka PEX, tinggal kita cari berkasnya, bisa dibuka berulang-ulang gitu sih Kak. Oke, baik. Dan dengan kualitas yang sama pastinya. Betul, betul, Oke. betul. Oke, ini saya tangkap sekilas nih Mas. Berarti dengan ada PEX ini adalah suatu sistem. Benar gitu ya Mas? Betul, betul, Suatu betul. sistem berbentuk software seperti itu ya Mas? Iya, betul, betul. Oke. Oh, jadi Software. dari Visis Iosindo sendiri ada bawa sistem ini sendiri ya Mas? Ada juga ya? Ada kita kita bekerja sama sama Fujifilm, dan kita juga ada yang terbaru lagi juga nih Kak. Cuman dia bentuknya masih mini packs, itu yang tadi produk DR GPI kita sudah ada mini packsnya juga. Cuman dia masih terbatas. Maksudnya terbatasnya karena apa? Karena dia masih terbatas dalam satu rumah sakit gitu. Dan itu kan sebutnya mini PAX, bukan PAX. Sedangkan kalau PAX tadi kan bisa antar pulau nih Kak, bisa antar rumah sakit. Jaraknya juga jauh gitu. Sedangkan mini PAX tadi kan hanya sebagai apa ya namanya? Software yang membantu Untuk di RGPI ini memudahkan user atau radiografernya tadi, atau memudahkan pelayanan rumah sakit agar menjadi semakin baik gitu sih Kak. Oke, oke berarti untuk sistem PAX ini adalah pengarsipan atau storage nih data-data hasil gambar pasien seperti itu. Agar selain untuk memudahkan nih pendistribusian ke dokter, dokter terkait misalnya dokter yang menentukan untuk tindakan selanjutnya apa, kita nggak butuh ngeprint film seperti itu. Terus kalau misalnya adanya PAX ini kita jadi sebagai kayak konsepnya rekam medis ya mungkin. Jadi Betul, ketika nanti betul. ada kebutuhan atau untuk menganalisa nih perbandingan hasil yang kemarin atau setelah tindakan, bagaimana kita bisa akses berulang dengan kualitas yang sama seperti itu. Betul. Apakah kalau misalnya pakai film, tentu berbeda banget ya Mas. Kalau misalnya nih kita ngeprint itu pasti punya kualitas yang menurun nih jangka lama. Anggaplah sudah 1 tahun filmnya. Itu tentu kan kualitasnya berbeda ya Mas dengan kita yang Betul. sudah tersistem dengan software seperti itu ya. Berarti sangat bagus banget ya. Banyak banget ya item-item di radiologi yang sangat canggih, mulai dari nyimpen datanya, ngirim datanya, sebagai storage datanya juga sudah sangat canggih banget dengan teknologi yang ada saat ini. Nah, tadi Mas udah sampai nih ke sistem teknologinya. Tadi juga Mas sudah sampaikan kalau misalnya untuk nggak menutup kemungkinan kita ada kebutuhan untuk menggunakan film. Tetapi saat ini memang kita lebih menganjurkan atau inginnya adalah dengan kita mengurangi penggunaan dari film itu sendiri dengan menggunakan by system, yaitu menggunakan PAX atau mini PAX tadi, seperti itu. Dan tentunya pasti itu dampak negatifnya adalah untuk si kualitas dari gambar tadi, begitu ya Mas? Betul, betul, Oke, betul. nah ini Mas, kalau misalnya nih di radiologi tadi itu kan banyak banget nih Mas jelasinnya, mulai dari alatnya, ininya, alat perangkap gambarnya. Apakah dengan yang Mas sebutin tadi sampai dengan sistem storage-nya atau dengan sistem untuk pendistribusian gambar itu udah cukup untuk kita mengadakan radiologi atau kita udah memberikan pelayanan radiologi yang baik, lengkap, atau item-itemnya itu ada yang lain nih Mas? Tadi kan Mas sempat jelasin terkait dengan alat proteksi. Mungkin alat proteksi ini apakah salah satu kebutuhannya hanya di radiologi itu atau banyak hal lagi di lingkup rumah sakit itu yang membutuhkan alat proteksi itu mungkin boleh dijelasin satu-satu aja dulu Mas, mungkin dari alat proteksi gimana? Oke, mungkin dari awal aja ya Kak. Maksudnya tadi Oke, boleh. pertama kita pasti butuh mesin X-ray, bisa stationary, bisa mobile, kemudian bisa portable. Lalu setelah mesin X-ray juga kita butuh yang namanya alat penangkap gambar.
bisa CR manual tadi, kalau memang bisa manual, kemudian DR yang kita sarankan tadi penggunaan DR, kemudian juga memang kalau misalnya ingin mencetak gambar kita juga butuh printer, kemudian sistem PEX tadi. Selain itu juga kita kan tadi udah bahas yang namanya proteksi radiasi yaitu apron ya Kak. Selain apron, proteksi radiasi juga ada yang namanya shielding gitu Kak. Ada yang nanya juga nih tadi, apakah kalau untuk portable X-ray itu proteksi radiasinya gimana ya? Soalnya kalau misalnya di ruangan terbuka kan pasti berhamburan kemana-mana kan Kak, radiasinya. Nah makanya itu kita shielding ini itu yang diperlukan untuk si portable X-ray tadi atau mobile X-ray gitu sih Kak. Jadi kalau misalnya perizinan itu dia wajib harus ada yang namanya shielding gitu. Jadi kalau misalnya shielding itu tadi fungsinya untuk proteksi si radiasi tadi, bisa menggunakan shielding maupun apron. Jadi harus berkesinambungan nih. Nggak bisa kita cuman pakai shielding aja, terus kita nggak pakai apron gitu. Jadi nggak safety gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita sudah menggunakan shielding, ya kita juga harus pakai apron gitu Kak. Karena kita nggak ada yang tahu proteksi radiasinya itu bocor lewat mana gitu. Jadi alangkah lebih baiknya apabila shielding sudah dilengkapi, maka apron juga harus Menggunakan dipakai. proteksi Terus gitu. Oke, ya Mas Jofan betul. Selain ini itu Mas juga, Jofan, oh itu ya ada gimana? pertanyaan. Boleh kita jawab dulu ya. Oke siap Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Yayan terkait dengan apakah alat ronsen hewan untuk ronsen hewan peruntukannya sama seperti ronsen biasa yang pakai untuk manusia. Oh, jadi mungkin ini lebih ke faktor eksposinya, Mas. Apakah faktor eksposi yang diberikan untuk hewan itu sama dengan yang digunakan untuk ronsen manusia? Seperti itu. Apakah sama tuh, Mas? Kalau untuk eksposi pasti berbeda ya Kak. Mungkin ya dibandingkan dengan hewan kecil, anjing, kucing, kelinci, mungkin kan dengan manusia ya pasti berbeda sekali faktor eksposi kan Kak. Kita nggak bisa membandingkan misalnya kepala manusia nih eksposinya sekian-sekian. Kemudian yang kita mau expose ronsen kepala kucing nih ya jelas berbeda gitu kayak dan namanya. Cuman untuk Alerio itu sendiri kita sudah ada ini Kak, sudah ada apa yang namanya, sudah ada pengaturan pabrikan, makanya sudah ada buku atau apa yang namanya panduan lah, panduan Lebih ke kalau manual misalnya. seperti ininya. Ya, betul. Manual booknya Ya. sudah ada. Misalnya kan untuk hewan segini, untuk manusia dengan, iya manusia segini, terus kemudian untuk bagian kepala manusia segini. Pokoknya sudah ada yang namanya manual booknya gitu Kak. Jadi sangat memudahkan user dalam menentukan faktor eksposi KV dan MA-nya tadi gitu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih nih Mas Jovan. Mungkin itu bisa menjawab dari pertanyaan Mas Yayannya. Selanjutnya ini dari Mas Yayan dulu kita lanjutin. Kalau untuk portable X-ray itu bagaimana proteksinya? Walaupun dengan kivi kecil, tetap pasti ada hamburannya. Nah, ini pertanyaannya, mungkin saya bantu untuk ulangin. Dengan menggunakan kivi yang kecil, ini kan portable X-ray dengan mobile X-ray itu berbeda nih. MA yang dikeluarkan atau kivi yang dikeluarkan gitu atau kapasitasnya seperti yang Mas sampaikan tadi, dengan adanya portable X-ray itu kebutuhannya adalah jauh lebih kecil atau spesifikasinya jauh lebih kecil gitu. Nah, itu walaupun kecil tetap harus ada proteksinya atau tidak, atau aduh kecil aja kok nggak apa-apa deh gitu, ataukah perlakuannya tetap sama, kan tetap ada tuh namanya radiasi, pasti ada radiasi hamburnya. Nah, itu dari Mas Jovan bagaimana, Mas? Ya, yang namanya radiasi pasti berbahaya ya Kak. Maksudnya mau Benar. kecil, mau besar, mau sedang, mau nggak kecil, itu sama berbahayanya gitu. Makanya yang sudah saya sampaikan tadi, proteksi radiasi itu sangat penting gitu. Kalau untuk yang case portable X-ray tadi itu kita perlu menggunakan yang namanya shielding gitu. Kalau misalnya kita sudah menggunakan shielding, bisa nggak sih kita nggak usah pakai apron? Kan berat ya, atau memang risih gitu kerja harus pakai apron. Cuman kan kita nggak tahu Kak, yang namanya penggunaan shielding apakah aman atau tidak gitu kan, apabila kita nggak tahu safety-nya apakah ada yang bocor atau tidak, kita kan nggak tapak mata radiasi itu gitu. Jadi makanya pentingnya tadi untuk user atau radiografer memakai yang namanya apron, mulai dari apron kepala, kacamata, terus body double set apron, kemudian sarung tangan gitu kan. Jadi lebih agar bekerjanya lebih safety gitu sih Kak. Oke. Jadi sarannya adalah nih pertanyaan dari Mas Yayan,
walaupun kita dengan KIVI atau MA atau faktor eksposi yang kita gunakan sekecil apapun, lebih baik kita untuk jauh lebih memproteksi. Walaupun kita udah pakai shielding, kita tetap gunain alat proteksi dirinya, pakai apron. Dan apron ini banyak lagi jenisnya ya Mas ya, yang tadi Mas sebutkan ada apron kepala, untuk apron badan itu tuh berbeda dan ada item-itemnya sendiri seperti itu. Jadi walaupun menggunakan portable essay itu wajib juga menggunakan alat proteksi diri. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Di sini ada pertanyaan dari Mas Yayan. Rumah sakit yang dituju harus memiliki sistem PACS juga kan? Kalau RS yang dirujuk tidak ada sistem PACS bagaimana? Seperti itu. Mungkin saya ulangin, ketika kita pendistribusian gambar dari satu rumah sakit nih ke rumah sakit lainnya, kita ingin mengirimkan gambar, itu apakah sistemnya kita adalah berkomunikasi dengan dokternya atau sistem by sistem seperti itu? Itu gimana Mas? Apakah sistem by sistem atau langsung dengan dokter yang sudah terkonek langsung nih dengan si PACS rumah sakit yang mengirimkan gambar seperti itu? Nah, Oke, itu gimana? mungkin gini sih Kak, kalau untuk PACS itu kan dia sistem kan, software. Jadi kalau misal dan itu sistemnya bisa ditambahkan gitu Kak. Misalnya dokter siapa gitu yang di rumah sakit ini. Jadi kita bisa tambahin nih si dokter konsul dokter tersebut ke dalam sistem PACS. Jadi kalau misalnya pengiriman gambar ya sudah karena konsul dokter atau si mungkin Android, laptop atau komputer sudah terintegrate ke PACS rumah sakit. Makanya walaupun dokter berada di luar jangkauan atau di luar daerah, dia tetap bisa ngirimin gambar tadi sih Kak. Jadi kalau misalnya itu juga nggak ngaruh, tetap bisa ngirim gitu untuk Oke, isunya baik. Mungkin dokter. bantu saya luruskan lagi. Untuk pertanyaan dari Mas Yayan, berarti untuk PACS ini adalah dengan dokter terkait yang terhubung Iya, dengan betul. sistem tersebut. Seperti itu. Betul. Bukan berarti kita itu mengirim dari sistem ke rumah sakit yang berbeda. Seperti itu. Tapi aksesnya adalah dokter. Tetapi sistemnya adalah bisa diakses secara mobile yang jauh. Kita jadi aksesnya tuh online. Anggaplah misalnya nih rumah sakitnya itu ada di Jakarta. Dokternya lagi liburan nih kan Mas, lagi di Bali. Jadi tetap bisa nih untuk membaca hasil ronsennya nih. Misalnya pasien mau butuh untuk tindakan apa nih atau diagnosanya seperti apa, dokter tetap bisa mengakses foto tersebut dengan kualitas pastinya yang lebih bagus dong. Tidak seperti kita mengirim foto biasa atau kita biasanya itu mengirim gambar dalam bentuk JPEG, bukan seperti itu Betul. gitu kan. Betul. Jadi ini jawabannya adalah yang terkoneksi adalah dokter dengan si sistemnya gitu. Oke. Ini terima kasih Mas Jovan untuk jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, shielding dan apron apakah hanya untuk radiografer dan bagaimana dengan paparannya gitu. Jadi kalau menggunakan shielding dan apron itu apakah hanya radiografer ataukah fungsi shielding dan apron ini bagaimana nih? Ini mungkin bisa kita pilih nih satu-satu. Kalau shielding itu ini untuk ini atau si apron ini siapa aja yang menggunakan atau yang direkomendasikan wajib atau misalnya nih pasien kan yang pemeriksaan nih itu gimana? Apakah harus pakai shielding lagi baru pakai apron atau bagaimana tuh Mas? Kalau untuk yang paling pertama ya pasti usernya sih Kak, user radiografer karena kan mereka yang bekerja dan terkena paparan terus gitu Kak. Terus yang kedua juga bisa keluarga pasien yang menunggu gitu. Bisa kan kadang ada juga nih misalnya ibu ibu dari anak yang nggak bisa di luar misalnya di luar ruangan radiologi itu bisa masuk ke dalam pemeriksaan tapi dengan syarat harus memakai apron gitu sih. Juga kalau misalnya nih si pasien nggak mau terpapar bagian lain, misalnya dia ingin diekspos bagian kepala, maka dia pengen nih, Mas kalau nggak dipasangin apron itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya si pasien ingin pakai apron, misalnya nih dia diekspos di bagian kepala, di bagian tangan dan di badannya juga bisa dipakaikan apron gitu untuk menghindari yang namanya radiasi hammer tadi gitu sih Kak. Oke. Terus kalau untuk apa sih namanya yang shielding tadi ya untuk shielding mau di dalam maupun di luar yaitu khususnya untuk ini sih Kak untuk proteksi radiasi juga tadi makanya saya bilang tadi shielding dan apron itu adalah satu kesatuan jadi nggak bisa dipisah. Misalnya kalau misalnya rumah sakit
beli apron tapi nggak beli shielding untuk mobile itu sama aja gitu. Jadi kita nggak bisa pastikan radiasi radiasi hamburnya bakal kemana-mana gitu sih Kak. Itu fungsi shielding tadi gitu. Oke, berarti dari segi apron ini adalah banyak ya sebenarnya yang menggunakannya. Tidak hanya petugas aja, mulai dari tentunya pasien yang diperiksa, mereka yang paling dekat dengan sumber radiasinya. Seperti itu ya, Mas. Betul, Pastinya betul. pasien harus dilindungin dan itu menjadi salah satu pelayanan terbaik kita gimana kita memberikan tidak hanya memberikan pelayanan aja mau ronsen tetapi kita juga memberikan nih kenyamanan serta kita juga menjamin untuk keselamatan si pasien ini sendiri seperti itu. Nah tadi kalau pasien misalnya pemeriksaannya kepala ya kita harus lindungin badannya. Nggak mungkin dong kita anggaplah ronsennya cuma kepala kasihan banget gitu. Untuk objek yang lainnya kita terpapar seperti itu dan kita tidak sama sekali menerima perlindungan atau proteksi dari radiasi itu sendiri. Terus yang kedua tadi terkait dengan penggunaan apron atau penggunaan alat proteksi itu juga digunakan terutama untuk user ya atau radiografer. Gimana juga radiografer juga yang paling sering di lingkup di lingkup radiasi atau di yang sering lah berinteraksi atau sering juga terpapar seperti itu. Makanya harus menggunakan yang namanya apron. Dan gak menutup kemungkinan nih pastinya kalau di radiologi ini kan ada tindakan-tindakan gitu ya Mas. Anggaplah nanti ada tindakan untuk bedah, pasti yang makai juga dokternya, perawat-perawatnya, seperti itu. Jadi itu mungkin bisa menjawab pertanyaan Mas Yayan terkait dengan alat proteksi itu yang memakai tidak hanya targetnya si user aja atau radiografer aja, tetapi banyak banget siapapun yang berada di lingkup radiasi itu wajib menggunakan alat proteksi diri. Seperti itu. Mau dia yang ketika itu di dalam ruangan ataupun ketika kita bermobile yang tidak ada perlindungan atau tidak di ruangan radiologi center, mungkin kita ada ronsen nih, user ronsen ke ICU seperti itu. Itu kita combine nih antara kita menggunakan shielding sebagai proteksi, kita juga menggunakan apron nih sebagai proteksi lagi. Dimana kita kalau bisa kita untuk memaksimalkan perlindungan, kenapa kita harus tidak melengkapinya gitu. Contohnya kita hanya udahlah pakai shielding aja gitu, nggak usah lagi pakai apron gitu. Karena langkah baiknya kalau misalnya kita langsung lengkap dan jauh lebih terproteksi seperti itu ya Mas ya. Betul, betul Kak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Jovan dari Mas Fahri. Apakah proteksi X-ray mobile dan X-ray stationary proteksinya berbeda Pak atau gimana? Jadi kalau misalnya nih ketika kita pemeriksaan di stationary itu proteksinya seperti apa? Atau ketika kita mau bermobile yang jadi contohnya nih ada ronsen di ICU, proteksinya seperti apa? Tentu berbeda dong karena berbeda tempat, berbeda juga suatu tempat atau pelayanannya seperti apa itu kan pasti berbeda tuh. Nah, kalau dari segi proteksi itu apa sih yang membedakan misalnya di ruangan? Ya itu nanti palingan pasiennya doang yang di dalam atau bagaimana sih Mas? Oke, kalau untuk perbedaannya gini sih Kak, kalau untuk ruangan radiologi itu kan sini sudah ada ketentuan bagaimana yang sudah diatur oleh Bapeten maupun Kementerian Kesehatan gitu. Untuk standar untuk ruangan radiologi khusus stationary X-ray itu sudah ada ditanamkan yang namanya timbal gitu. Ya, timbal fungsi timbal tadi apa itu untuk agar radiasi dari ruangan radiologi itu tidak menyebar atau tidak tembus ke ruangan lain atau tidak terkena ke luar ruangan gitu. Jadi radiasi tadi tidak menyebar kemana-mana. Itulah fungsi dari timbalisasi ruangan radiologi gitu. Itu makanya perbedaan dari shielding sama timbalisasi ruangan gitu sih Kak. Perbedaan stationary X-ray sama perbedaan sama mobile X-ray tadi. Kalau untuk stationary X-ray kan juga kan karena X-ray juga besar gitu MA-nya, makanya juga radiasi yang juga kan semakin besar gitu sih Kak. Makanya itu fungsinya dari timbalisasi ruangan tadi gitu sih Kak. Jadi kalau proteksinya dari segi proteksi yang membedakan apakah di ruang stationary kita wajib menggunakan shielding lagi nih Mas? Kan kita udah ada timbal, apakah wajib menggunakan shielding atau Kalau ketika mobile aja yang menggunakan shielding? Kalau untuk session X-ray sih Kak, opsional sih Kak, bisa karena gini Kak, yang aku temukan di lapangan, biasanya untuk di ruangan radiologi, mereka biasanya sudah ada yang namanya shielding dan pintu timbal. Jadi mereka expose-nya dari luar ruangan gitu. Tapi Oh, apabila misalnya mereka expose-nya di dalam ruangan, itu mereka wajib menggunakan yang namanya shielding gitu. Jadi kalau misalnya memang di dalam ruangan tersebut mereka expose-nya di luar,
mereka tidak wajib lagi nih menggunakan yang namanya shielding. Tapi kalau untuk di mobil X-ray itu mau nggak mau dia apa namanya nggak harus menggunakan shielding segala macam. Cuman itu kan nggak aman gitu kak. Dan juga izinnya juga nggak bisa keluar. Makanya itu di mobil X-ray itu mau nggak mau shielding itu adalah hal yang wajib untuk dilengkapi gitu untuk perizinan maupun untuk keselamatan si user maupun pasien gitu sih kak. Oke, berarti dari segi tempat yang dan persyaratannya ruangan ya, kalau misalnya nih, saya ulangin, kalau misalnya di ruangan radiologi itu, kita karena udah ada tembokannya sendiri nih, dan penggunaannya juga udah ada timbalisasi, artinya radiografer atau orang yang tidak berkepentingan atau tidak harus ada di dalam ruangan, contohnya nih pasien atau pasien anak otomatis butuh pendamping, itu berada di luar ruangan atau jauh dari sumber radiasi semua, seperti itu. Itu jadi salah satu tamengnya atau sebagai pengganti si shielding tadi, begitu ya Mas. Dan Betul. pasien yang di dalam ini dia menggunakan alat proteksi diri yaitu apron, oke? Betul. Sedangkan kalau misalnya kita bermobile itu udah harus paketan tadi Mas bilangnya. Kalau Betul. misalnya melakukan mobile, misalnya ke ruang ICU, mau ronsen DGD itu wajib tuh, udah ada mobil X-ray-nya wajib banget pakai shielding dan wajib Oke. dilengkapi dengan apron juga seperti itu. Oke, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Mas Yayan. Ini udah cukup beberapa pertanyaan dari mungkin dari Mas Jovannya ada tambahan lagi nggak Mas? Kalau misalnya dari alat penunjang lainnya mulai dari apron tadi udah, terus juga ada shielding, terus apakah ada item lain Mas yang mungkin sekilas saja nih bisa dikenalkan kalau di radiologi itu ada item-item ini loh gitu. Itu bisa dibantu jelasin? Oke, oke. Kalau untuk di radiologi selain shielding, terus juga apa tadi ya, mesin penangkap gambar, kemudian mesin X-ray-nya, printer, fax, kita juga sudah ada yang namanya lemari apron kak. Lemari apron ini kan jelas untuk penyimpanan apron gitu. Kita sudah di PT Physician Medical, kita sudah TKDN bersama dengan shielding tadi gitu. Terus kita juga sudah ada yang namanya meja pemeriksaan, terus juga ada stand kaset untuk pemeriksaan si pasien, kemudian kita sudah ada TLD. Nah, TLD ini juga penting Kak, karena apa? TLD ini juga melihat nih apa sih namanya dosis radiasi yang diterima oleh si pasien tadi gitu. Si user. Jadi si TLD ini tadi fungsinya untuk dipakai user, kemudian dilihat nih di dalam berapa bulan, dilihat dosis radiasi yang diterima oleh user ini berapa gitu, apakah masih dalam dosis nyaman atau tidak gitu. Oke, berarti item-itemnya tuh cukup banyak ya Mas ya. Mulai dari tadi ada juga untuk kabinet apron atau lemari apron. Bener ya Mas ya? Betul, betul. Jadi untuk Oh apron iya Kak, satu lagi Kak, ada satu ada item lagi yang lupa, grid Kak. Grid ini juga salah oh, satu item yang penting juga, iya betul. Karena grid ini. ini adalah alat juga Kak, alat di radiologi yang fungsinya untuk menangkap radiasi hambur yang keluar dari alatnya, hasil pantulan sinar X-ray tadi Kak. Makanya di alat juga fungsinya untuk memperjelas gambar ronsen tadi Kak. Jadi kalau misalnya tanpa grid tadi, dia bisa gambarnya itu bisa buram gitu Kak. Jadi nggak jelas gitu karena dipengaruhi oleh radiasi radiasi hambur tadi. Nah, apa sih fungsi grid? Nah, fungsi grid itu tadi untuk menyerap radiasi hambur itu tadi Kak. Jadi kalau misalnya pemeriksaan ronsen memakai grid, jadi gambarnya makin bagus gitu sih Kak. Oke. Berarti salah satu membantu juga ya untuk membantu dari kualitas gambar ini sendiri. Oke, ini sedikit nih Mas Jovan. Ini kita ada salah satu yang join live yaitu Mas Fahri dari RSU Setiabudi. Jadi ini untuk rencana akan mengadakan mobil X-ray, ada kebutuhan mobil X-ray itu Alerio. Nah, mungkin bisa nih Mas sedikit dikenalkan nih Alerio dikenalkan kembali dan ini lebih spesial lagi ini untuk Mas Fahrinya terkait dengan mobil Alerio itu seperti apa? Apakah nanti keunggulannya itu bisa nih dijadikan pertimbangan nih oleh rumah sakit untuk mengadakan produk kita seperti itu? Mungkin boleh dijelasin Mas keunggulan-keunggulan alat kita Mas dari mobil X-ray Alerio kita? Oke, siap. Mungkin keunggulan pertama yang sudah saya sampaikan tadi sih Kak. Ini mobil X-Ray Alerio pertama yang mungkin beratnya cuman 76 kilo sampai 80 kilogram aja Kak. Jadi sangat ringan gitu dibandingkan mobil X-Ray lain. Kemudian juga selain itu dia sudah
yang namanya si apa ya namanya, walaupun dia eh, beratnya cuma 80 kiloan, dia sudah menghemat listrik. Jadi cuma Hmm, 4.000 sampai 6.000 watt aja. Jadi bandingkan dengan mobil X-Ray lain mungkin sampai 10 sampai 15.000 watt untuk sekali iya, pengoperasian. Sedangkan perbandingannya untuk sih Alerio, jauh. iya jauh sekali perbandingannya. Makanya perbedaan antara Alerio dan mobil X-Ray lainnya seperti itu Kak. Jadi sangat menghemat listrik sekali nih untuk rumah sakit ataupun klinik. Jadi kan kalau misalnya perbandingannya 6.000 sampai 15.000 kan sangat jauh sekali Kak gitu Jauh perbedaannya. banget. Iya. Jadi kos Terus rumah kemudian sakit juga lumayan rendah betul, jadinya. betul, betul, betul. Dengan desain yang lebih slim, kemudian juga berat yang ringan, itu sangat memudahkan user untuk memobilisasi si mobil X-ray tadi gitu sih Kak. Mau dipindah ke ICU, ke ruangan pasien, ke ruangan ICU, itu bisa bisa sekali dengan cukup sekali dorong itu udah bisa jalan gitu sih Kak. Terus Oke. kita itu sudah ada yang namanya MCB. Dalam Alerio itu sendiri sudah ada MCB, jadi nggak perlu lagi nih si rumah sakit perlu membeli lagi yang namanya stabilizer. Karena seperti yang kita tahu kan Kak, di Indonesia sendiri ini ya listriknya nggak stabil gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali kepada alat. Kalau misalnya nggak beli stabilizer tambahan, ya alatnya gampang rusak karena tegangan kan nggak stabil gitu Kak. Tapi di Alerio ini sendiri itu kita nggak perlu namanya nambah lagi stabilizer karena di dalam Alirio ini sendiri sudah ada yang namanya MCB gitu. Selain itu juga di dalam Alirio ini ada yang namanya memori Kak. Jadi kalau misalnya memori ini fungsinya kalau misalnya nih user pengen atur KV-DNMA atau faktor eksposi untuk berat badan 60 sampai 80 misalnya ukuran sedang sampai gemuk itu sudah ada memorinya Kak. Memori kita sudah ada 4 memori kalau nggak salah, memori 1, memori 2, memori 3 sampai memori 4. Jadi bisa diatur, disimpan faktor eksposinya mulai dari kepala atau torak atau bagian lainnya itu sudah bisa Oke, disimpan. Jadi sangat memudahkan user gitu Kak. memudahkan Gitu sih user Kak. ya. Jadi ketika Betul, betul, expose betul. atau ketika mau ngeronsen tinggal pilih-pilih aja gitu. Gitu Betul, ya Mas. betul, betul, betul. Terus dari kami juga dari PT Visio Seni Medical itu sudah menjamin ketersediaan spare part selama 2 tahun. Jadi garansinya 2 tahun nih Kak. Dari setahun pertama kita full spare part maupun teknisi. Untuk setahun berikutnya kita freekan teknisi gitu sih Kak. Jadi untuk garansi kita after sales service sangat terjamin di PT Visio Seni ini sih Kak gitu. Oke, berarti dari segi kualitas kita sudah jaminkan, Betul, after betul. salesnya juga kita sudah jaminkan. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga untuk RSU Setiabudi. Semoga jadi untuk bekerja sama ke depannya seperti itu. Ini dari Mas Jovan, terima kasih untuk penjelasannya terkait dengan Alirio dan tadi banyak juga penjelasan-penjelasan lainnya terkait dengan apa aja sih penunjang radiologi itu sendiri serta sharing-sharing terkait dengan perkembangan teknologi dan untuk sarannya bagaimana untuk memberikan pelayanan terbaik di radiologi ini, apa-apa aja yang harus dilengkapi. Mungkin dari Mas Jovan ada yang mau ditambahin lagi, Mas? Ya mungkin ini sih Kak, kalau misalnya ada kebutuhan terkait radiologi, kami dari PT Vision Medical nggak hanya menyediakan alat aja sih Kak, jadi kita bisa juga jadi teman untuk diskusi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman rumah sakit, klinik atau penyedia lain itu misalnya butuh alat X-ray atau butuh perlengkapan lain yang terkait dengan radiologi, kita siap sebagai teman diskusi atau teman bertukar pikiran gitu. Jadi nggak hanya menerima orderan saja, kita juga bisa Ya, diajak berdiskusi gitu, gitu sih. benar. Gitu Jadi sih Kak. untuk sobat visi semuanya, ketika nanti ada kebutuhan atau misalnya untuk membutuhkan saran bagaimana terkait dengan pelayanan radiologi itu bisa langsung hubungin aja tim marketing kami ataupun dari kontak kantor itu sendiri gitu. Nah ini udah cukup ya Mas. Ada yang mau ditanya lagi Mas? Atau ada yang mau disampaikan lagi nih? Mana tahu. Cukup sih Udah Kak, cukup? udah. Oke, Nah, baik. cukup. Ini terima kasih banyak Siap, Kak. Mas Jovan atas penjelasannya serta jawaban-jawabannya yang luar biasa nih. Penjelasannya juga sudah lengkap banget nih. Pastinya teman-teman juga udah lebih banyak juga menerima ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru terkait bagaimana kebutuhan radiologi seperti itu. Ini mungkin bisa kita cukupkan aja ya Mas ya. Siap, Terima Kak. kasih untuk hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini. Semoga sharing kita pada hari ini menjadi manfaat juga. Dan jangan lupa untuk tetap
ikutin juga untuk acara kedepannya, sharing-sharing untuk topik-topik yang menarik kedepannya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Jovan. Terima Selamat siang. kasih, Assalamualaikum Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Salam. Terima kasih Sobat Visi.